Tekanan darah tinggi bisa datang diam-diam, tanpa gejala yang jelas. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, ada 4 jenis makanan yang bisa bikin tekanan darah langsung melonjak dalam waktu singkat? Yang lebih mengejutkan, makanan-makanan ini sering kita makan sehari-hari. Yuk, kita bongkar satu-satu sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat bersama lansia? Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua sehat, semangat, dan selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas topik yang sangat penting dan dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. 4 makanan yang bisa membuat tekanan darah cepat naik, terutama bagi lansia. Mungkin Bapak dan Ibu tak sadar, makanan ini ada di dapur atau meja makan kita setiap hari. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu bagikan informasi penting ini ke orang-orang terdekat. Karena berbagi pengetahuan adalah salah satu bentuk ibadah juga, insya Allah. 1. Garam berlebih si kecil tapi berbahaya. Garam memang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Tapi kalau berlebihan, garam justru bisa menjadi musuh terbesar bagi tekanan darah. Bagi lansia, tubuh lebih sensitif terhadap kelebihan garam. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak lebih cepat dibandingkan orang muda. Makanan seperti ikan asin, mie instan, kerupuk, sambal botolan, dan sayur kalengan mengandung garam sangat tinggi. Fungsi ginjal pada lansia menurun, sehingga kelebihan garam lebih sulit dibuang dari tubuh. Ini membuat tekanan darah jadi lebih gampang naik. Sering merasa haus, kaki bengkak, dan kepala terasa berat bisa jadi pertanda tubuh Bapak Ibu kelebihan garam. Terlalu banyak garam bisa membuat pembuluh darah mengeras, memicu serangan jantung dan stroke, terutama pada usia lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa mengurangi garam 1 sendok teh per hari bisa menurunkan risiko hipertensi hingga 25%. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, dan kunyit untuk menggantikan rasa asin dari garam. Sayur rebus tanpa garam, pepes tanpa penyedap, atau kaldu buatan sendiri bisa jadi pilihan lebih sehat. Seorang nenek di Yogyakarta berhasil menurunkan tekanan darah hanya dengan mengurangi konsumsi garam dan mie instan. Luar biasa, ya, Bapak dan Ibu. Yuk mulai rajin baca label kemasan. Cari tahu berapa kandungan natriumnya sebelum membeli. Ingat, sedikit garam tidak apa-apa, tapi kalau berlebihan, bisa jadi petaka. Bijaklah dalam mengolah makanan di rumah. 2. Daging olahan musuh dalam kemasan menarik. Daging olahan seperti sosis, nugget, kornet, dan daging asap memang praktis dan menggugah selera. Tapi di balik kelezatannya, tersembunyi bahaya. Makanan ini biasanya mengandung natrium nitrat, pengawet, serta garam dalam jumlah tinggi, pemicu tekanan darah naik. Karena cepat disajikan dan rasanya enak, banyak lansia memilih makanan ini untuk sarapan atau makan malam. Tubuh lansia yang sensitif terhadap natrium langsung merespons dengan peningkatan tekanan darah hanya dalam beberapa jam. Penelitian di Eropa menyebutkan bahwa konsumsi rutin daging olahan meningkatkan risiko hipertensi hingga 60% pada lansia. Nitrat dalam daging olahan juga bisa merusak pembuluh darah dan memicu inflamasi dalam tubuh. Biasanya muncul rasa berdebar, wajah memerah, dan pusing ringan. Semuanya bisa terjadi dalam hitungan jam. Gantilah dengan ayam rebus, ikan kukus, atau tahu tempe yang dibumbui rempah alami. Rasanya tak kalah enak. Seorang kakek di Bandung merasa lebih enteng dan tidak pusing lagi setelah 2 minggu tanpa sosis dan nugget. Pilih makanan segar di pasar. Hindari produk yang dikemas dengan label awet hingga 1 tahun. Ingat, enak di lidah belum tentu enak di jantung. Kita yang memilih mana yang lebih penting. Yuk Bapak dan Ibu, mulai tinggalkan daging olahan. Lebih repot sedikit, tapi hasilnya jauh lebih sehat. 3. Makanan cepat saji nikmat sekilas, bahaya selamanya. Ayam goreng tepung, burger, kentang goreng,
Siapa sih yang gak tergoda? Apalagi kalau sedang lapar dan buru-buru. Makanan cepat saji biasanya mengandung kombinasi lemak jenuh, garam, dan penguat rasa. Semuanya pemicu darah tinggi. Lansia yang habis makan fast food bisa langsung merasakan debaran jantung cepat, haus terus, bahkan pusing. Lemak jenuh bisa menyumbat pembuluh darah dan membuat jantung bekerja lebih keras, menambah tekanan darah. Satu porsi ayam goreng cepat saji bisa mengandung 1.200 mg natrium, hampir cukup untuk kebutuhan sehari penuh. MSG dan gula membuat makanan ini bikin nagih. Semakin sering dimakan, makin susah berhenti. Konsumsi rutin bisa menyebabkan hipertensi kronis, stroke, dan kerusakan jantung pada lansia. Coba buat ayam panggang sendiri, kentang rebus bumbu rempah, atau burger tempe. Sehat dan enak. Nenek di Surabaya mengaku tekanan darahnya turun dan tidur lebih nyenyak setelah berhenti makan fast food. Kalau terpaksa beli di luar, pilih menu yang dikukus atau direbus, dan minta bumbu terpisah. Jangan mudah tergoda oleh promo atau diskon. Kesehatan kita tidak ada harganya. Bapak Ibu, fast food boleh sesekali, tapi jangan jadi kebiasaan. Yuk jaga tubuh kita agar tetap bugar dan panjang umur. 4. Minuman manis bersoda, musuh yang sering dianggap sepele. Minuman bersoda, teh botol manis, atau sirup memang menyegarkan. Tapi siapa sangka, bisa bikin tekanan darah melonjak? Minuman ini sering mengandung gula tinggi dan sodium tersembunyi yang bisa mempercepat naiknya tensi. Beberapa lansia mengaku merasa jantungnya berdetak cepat dan napas sesak setelah minum soda dingin. Terlalu banyak gula bisa memengaruhi hormon insulin dan menyebabkan peradangan, yang berdampak pada tekanan darah. Soda bisa mengganggu fungsi ginjal, padahal ginjal sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Orang yang minum 2 gelas soda per hari berisiko 40% lebih tinggi mengalami hipertensi dibanding yang tidak. Banyak yang merasa mulut kering dan ingin minuman manis, padahal air putih jauh lebih baik. Coba ganti dengan air kelapa muda, air rebusan serai, atau infused water dari lemon dan mentimun. Kakek di Bekasi merasa tekanan darahnya lebih stabil setelah berhenti minum soda selama sebulan. Kurangi pelan-pelan. Ganti dengan manis alami seperti madu atau buah segar. Jangan tertipu warna cerah dan rasa enak sirup. Kandungan gulanya bisa setara 5 sendok dalam 1 gelas. Air putih tetap minuman terbaik. Mari jaga jantung dan pembuluh darah kita dengan pilihan yang lebih sehat. Bapak dan Ibu, jaga kesehatan itu nggak harus mahal. Cukup mulai dari pilihan makan yang lebih bijak setiap hari. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kebiasaan sehat yang menyelamatkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang yang berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya di Sehat Bersama Lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.